Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Herlambang dengan NIM 857041322. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA. Selamat menonton dan menyaksikan. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Di mana mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan perislatik. Kerongkongan bisa disebut juga sebagai esofagus. Selanjutnya adalah lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut juga ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus lambung menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Setelah usus halus akan kemudian ke usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan yang kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Itulah tadi proses sistem pencernaan manusia, mulai dari memasukkan makanan hingga dikeluarkan melalui rektum.